Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman keluarga Indonesia dari Sabang sampai Merauke, pastikan sehat. Ya, terima kasih Bang Ari ya, Bunda Natalia. Terima kasih malam hari ini seperti biasanya ya, kita ngobrol tentang neuroscience aplikatif ya. Temanya kali ini cukup menarik ya, insya Allah cukup menarik ya. Bagaimana Anda menginstal otak Anda dengan instalan yang great ya, ya bukan hanya good aja sebetulnya, sama great ya, great attitude ya, great sikap mental, great mind seterusnya ya. Ya, terima kasih Bang Ahmad dari mana ya? Bang Ahmad, oke ya. Materi kali ini bagian dari materi-materi yang biasanya saya combine dalam satu materi untuk personal development ya teman-teman ya, membangun pribadi-pribadi yang unggul ya tentunya. Insya Allah ya 45 menit ke depan, oke. Pastikan teman-teman berkenan bergabung ya kembali. Terima kasih Bang Ari ya, Bunda Ibu Natalia atau Bang Ahmad, Bunda Tia ya, oke. Wah, Bunda Tia. Oke, dengan senang hati kalau teman-teman bisa menyampaikan dari mana. Dinda tercinta. Dokter Khairun, apa kabar? Gitu ya teman-teman ya. Oke, sambil layah-layah. Dokter Khairun, kemarin suruh milih ini ya, balapan ya Dokter Khairun ya. Dinda Ferry Suranto, aduh apa kabar ya? Baik, alhamdulillah. Mbak Yu Khairunisa ya. Ayo kapan ini? Udah lama kita nggak join bareng ya, Dokter Khairun ya. Ayo kita buat. Sekarang neuroparentingnya sudah jadi sekolah Dokter Khairun. Kayak Dokter Khairun pernah belajar neuroparenting. Sekarang programnya 50 jam Dokter Khairun. Ya alhamdulillah sudah sold out. Seatnya udah ditetelin ya, udah bismillah, mudah-mudahan. Dan belajarin 50 jam yang kita gunakan, yang kita laksanakan dalam 12 bulan ya gitu ya. Ya biar anteng, biar antep ya gitu ya. Karena apa? Karena ilmu pengasuhan yang kita asuh anak manusia ya, agar ayo waduh, asiknya Dokter Khairun keliling around the world ya. Pakai sepeda begitu asiknya gitu ya. Oke. Ini Bang saya biasa manggil Dik Ferry ya, kita aktivis dari teman-teman Human Initiative ya. Teman-teman pastikan sekarang kan banyak bencana ini ya, bisa menyalurkan bantuan-bantuannya ya, donasinya di HI ya. HI itu singkatan dari Human Initiative ya. Teman-teman bisa menyalurkan dengan bahagia. Saya recommended banget. Gitu ya teman-teman ya. Oke, Bunda Afia. Wah, oke. Terima kasih Bunda Retno dan semuanya. Oke, terima kasih teman-teman juga yang di jalur-jalur yang lainnya. Terima kasih bisa berkenan di malam hari ini. Seperti biasanya memang hari Senin malam ya, kita membahas tentang otak orang tua ya,
otaknya orang tua. Kalau Rabu malam kita membahas otaknya anak-anak. Ya, untuk Rabu malam depan ini kayaknya kita undur 1 hari ya teman-teman. Ada pengajian soalnya. Pengajian kok yo pas tanggal pengajiannya tanggal 4. Saya nggak nyangka kalau itu hari Rabu. Ternyata hari Rabu, berarti ya sudah kita geser ya. Kalau salah nanti kan ada rekaman, teman-teman bisa melihat ya. Instilling your brain ya. Instilling your brain with great attitudes, gitu ya. Not good, not only good sebetulnya ya, great. Ya. Ini perlu saya sampaikan teman-teman ya, mengingat tahun baru ya, semuanya gaya semuanya baru kan gitu kan, termasuk strategi kehidupan, termasuk bisnis pun juga baru, gitu kabarnya gitu ya. Nah, apapun yang baru ya, apapun itu yang baru, yang perlu sekali kita perhatikan adalah komponen yang membuat Anda berpikir dan bergerak. Komponen-komponen yang membuat Anda bisa membangun sebuah dorongan-dorongan yang excellent, ya. Dorongan-dorongan yang tumbuh, ya. Dorongan-dorongan yang inovatif, ya. Tidak hanya sekedar kreatif, ya, tapi inovatif, gitu ya. Oke, boleh-boleh aja kreatif ya gitu ya. Bedanya inovatif sama kreatif itu apa sih, Dok? Bedanya kalau kreatif ya kreatif ya, Anda melihat dari perspektif dari kacamata yang berbeda. Ya kalau inovatif ya Anda melihat dari kacamata berbeda dan Anda memberikan solusi. Ya gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar unik tapi solution gitu ya. Nah, ini tahun 2023 ini sangat perlu sekali teman-teman ya, Anda memiliki pola pikir yang seperti itu ya. Tidak pola pikir yang fix, tidak pola pikir yang isinya pain ya gitu ya. Tidak fix tapi growth, tidak pain tapi pleasure, gitu ya. Nah iya gitu ya. Ya kita santai lah, teman-teman bisa bertanya juga di situ ya, bisa nulis sambil bertanya gitu ya. Memang ini bagian dari materi-materi yang nanti saya akan sampaikan di tanggal 15 Januari ya, 15 Januari itu hari Ahad, kita Zoominar barang sekitar 2 jam 3 jam biasanya gitu ya. Nanti teman-teman silakan daftar, gitu ya. Silakan daftar biar rame gitu loh ya, biar rame gitu ya. Fokus daripada pembahasan daripada materi ini adalah bagaimana otak Anda jadi cakep ya, bagaimana otak Anda jadi cakep menyikapi kondisi-kondisi yang serba sulit diprediksi. Ya, kabarnya masih ada meskipun pemerintah sudah cabut PPKM ya, sudah cabut gitu ya. Ya oke, akhirnya sudah lebih, insya Allah lebih leluasa ya gitu ya. Meskipun kondisi bisnis ya lagi lumayan seret dan itu kita bisa sikapi dengan kreativitas ya, kreativitas gitu ya. Iya betul ya gitu. Misalnya neuroparenting yang biasanya satu program tuntas itu biasanya sampai 4,5 juta gitu ya. Akhirnya Dok boleh dicicil gitu ya. Akhirnya mikir piye caranya cicil nih. Ya akhirnya kita buat seperti sekolah dulu ya, bayar SPP. Wah rame ya. Pada SPP-nya per bulan 250 ya gitu ya. Per bulan 250 dan selama 12 bulan gampang. 250 ternyata ibu-ibu itu kreatif banget. Wih, jos banget ya.
ibu-ibu ikut ya Bu, oke, terus enggak ini, alhamdulillah Dok gitu, kita bisa menyisihkan uang belanja setiap hari 10.000. Waduh, iya betul sekali. Maka mohon izin kalau pembayaran kami itu paling cepat tanggal 25 bulan berjalan gitu ya. Oke, never mind, jangan gitu ya. Yang penting bisa. Itu ceritanya dari kelas pengasuhan pengasuhan anak berbasis otak ya, neuroparenting ya gitu ya. Nah, kalau kita membahas panjang lebar tentang neuroparenting ya gitu ya, tentunya tidak lepas daripada kualitas kualitas orang tua itu sendiri ya, gitu ya. Kualitas dari para orang tua sendiri. Kualitas apanya ya gitu ya? Ya salah satunya adalah kualitas pikirnya, ya kualitas pikirnya. Gitu ya. Banyak kajian-kajian untuk membangun peradaban hebat itu ya harus kita tata pikirannya, ya harus kita. Saya sepakat dan saya akan satu gelombang dengan pembangunan pikiran-pikiran Indonesia untuk menjadi negara-negara, untuk menjadi salah satu negara hebat tentunya ya gitu ya. Oke. Suatu ketika saya ngobrol sama teman-teman neurolog ya. Kemarin banyak ketemu sama teman-teman neurolog ya, ngobrol lah, ngalor ngidul tiba-tiba nyantol dengan ansietas. Waduh, gitu ya. Ansietas ini sekarang betul-betul dipelototin betul-betul oleh para ahli, baik teman-teman neurolog ya, maupun teman-teman psikiatri ya. Dipelototin, dan bahkan bukan hanya teman-teman neurolog dan psikiatri ya, ternyata juga dipelototin oleh bedah saraf ya gitu ya. Bedah saraf, saya sendiri yang yang nimbrung yang antusias di situ di bidang neuroanatominya ya, sambil menyimak dan seterusnya. Ternyata ada hubungan yang sangat menarik ya ketika seorang neurolog ya, mengawali dengan diagnosa umumnya ya, sekilas ya gitu ya, bukan diagnosa, artinya pengamatan sekilas bahwa ada seorang pasien yang terserang stroke, yang terkena stroke ya, belahan kanannya mengalami kelemahan aktivitas ya. Maka terjadilah, waduh berarti ini kena di belahan kiri ya, kena di belahan kiri gitu ya. Belahan kiri biasanya sangat khas sekali dengan gangguan-gangguan berbicara, sangat khas banget dengan gangguan berbicara. Dan kita tahu bahwa belahan kiri memiliki dominansi motorik yang berhubungan dengan bahasa. Teman-teman yang biasa sudah belajar neuroparenting tentunya nggak terlalu susah ya memahami ya. Belahan kiri ya dominansi, dan belahan kiri akan mengelola belahan tubuh sebelah kanan. Belahan kanan akan mengelola tubuh sebelah belahan kiri dan seterusnya. Maka dari pemeriksaan awal ditemukan adanya kelumpuhan di ekstremitas di kaki, tangan ya gitu ya, di belahan kiri ya gitu ya. Belahan kanan gitu ya, baik dampak. Oke. Sebelum dilakukan pemeriksaan yang lain ya, masih kuat banget ya, dengan stroke ya. Meskipun anak saya yang lagi pendidikan di BPDS di penyakit dalam, dia mengatakan belum tentu ya itu ya, karena kalau stroke, kalau posisinya kena belahan sebelah kiri, maka total sebelah kanan antara tangan dan kaki relatif lumpuhnya relatif sama, maksudnya kekuatannya relatif sama kan gitu. Ini kita temukan tangan lumpuh sama sekali, tidak ada kekuatan, kemampuan meremas juga nol ya, zero ya, sementara kakinya masih ada kekuatan meskipun terjadi pengurangan ya gitu ya. Oke, diagnosis lain semua, salah satunya adalah ya, termasuk yang biasanya yang begitu yang sering menyertai adalah tumor dan seterusnya gitu ya.
lakukan CT scan dan temukan gambaran-gambaran bengkak yang batasannya tidak jelas dan seterusnya, ya, plus edem gitu ya, plus ada pembengkakan dan seterusnya, kan gitu kan. Jadi sebuah pertanyaan, wah ini pembengkakan ini efeknya apa gini ya, terus ya. Dalam jurnal NCBI ya, salah satu kelompok neuroscience yang dari Amerika memberikan informasi bahwa ada hubungan yang sangat bermakna, ya, sangat bermakna antara kecemasan yang kronis, yang berlanjut, yang lama, yang berulang, gitu ya, dengan regenerasi struktur, bahasanya itu ya, bahasanya regenerasi itu pembentukan sel-sel saraf, gitu ya, struktur daripada prefrontal cortex, hipokampus dan sistem limbik, dalam hal ini adalah amigdala, ya. Saya ulangi, ada hubungan antara prefrontal cortex, ya, atau lebih ini dari sistem kortikal, ya, gitu ya. Minta maaf, ini cenderung akademis banget ya, tapi ini saya harus sampaikan karena ini pijakannya, ya, cenderung hubungan antara prefrontal cortex, prefrontal cortex, amigdala sama hipokampus. Ini seperti teman-teman lihat di gambar ini ya. Oke, ini mudah-mudahan di sana teman-teman melihat nggak terbalik ya. Mudah-mudahan teman-teman melihat nggak terbalik ya. Oke, ya, oke. Ya, ini ada teman-teman lihat ini jalur secara umum ya. Ini kita lihat ada cortex cerebri, dalam hal ini adalah dalam hal ini prefrontal cortex, ya, kita ambil yang dominansinya prefrontal cortex, hipokampus, amigdala, ya. Di sirkuit itu ternyata ada di cortex, hipokampus, amigdala itu ada sebuah sirkuit yang berhubungan dengan salah satunya proses berpikir, ya, proses melihat dan seterusnya. Ada sisi yang lain ya teman-teman, ada sisi yang lain hubungannya dengan antara waduh, dibalik sini. Ya. Sorry, ini sekilas ya. Ada sekilas hubungan antara amigdala, lihat ini di bawah ini ya, antara amigdala, ya, striatum ini bagian kompleks daripada basal ganglia, kemudian bagian kortikal ini juga ada jalur, ya, ada jalur yang menghubungkan situ. Nah, jalur-jalur yang saya jelaskan secara umum ini ya, minta maaf kalau kedetailan kadang-kadang saya diprotes, dok, ini bukan di fakultas kedokteran. Oke, ya, gitu ya, biar tahu pijakannya. Jadi ada satu sirkuit yang ternyata sirkuit itu, ya, sambungan itu, ya, yang bekerjanya harus saling integrasi, ya, saling integrated, ya, gitu ya. Itu bisa terganggu dengan adanya ansietas yang kronis, ya, gitu. Teman-teman yang kalau di sini yang mendengar ini ada teman-teman dokter dan seterusnya, bisa buka laporan-laporan dari Daniel Amin, ya, Daniel Amin, ya, kebetulan beliau seorang ahli yang kita sering minta referensinya, gitu ya, beliau terbalik ya, aduh, minta maaf sekali, aduh, piye dia, gitu ya, terbalik ya, harusnya bisa di setel ya, mudah-mudahan nanti suatu saat bisa nyetel. Kemarin pas berapa lalu itu beli handphone yang ini, kenapa beli itu katanya layarnya bisa balik sendiri. Tapi Allah alam, mungkin saya yang masih gaptek. Artinya teman-teman ya, ada satu sirkuit yang berhubungan dengan proses mental seseorang, mental ya, attitude ya, sikap mental ya. Sirkuitnya tadi ada yang prefrontal cortex, ya, ada hipokampus, ada amigdala. Kita ada sirkuit ya. Itu ada nyambung lagi. Nanti amigdalanya ternyata nyambung dengan striatum.
Oke ya. Striatum itu bagian otak yang kompleks basal ganglia yang salah satu fungsinya adalah menghaluskan gerakan-gerakan, kan gitu kan. Nah, amigdala berhubungan dengan striatum dan kortikal dalam hal ini di bagian korteks posterior daripada prefrontal cortex. Posterior prefrontal cortex itu apa? Bagian prefrontal cortex ada di jidat sini tapi bagian belakang. Nah, gitu ya, teman-teman, bagian belakang. Ya, pokoknya begitu aja dulu dipahami. Yang penting tidak ini ya. Sebetulnya belakangnya juga nggak belakang bawah gitu ya, repot kan jadi kan. Ya, oke ya teman-teman. Ya, yang penting teman-teman pahami ini bahwa pasien yang tadi dicurigai stroke dan ada different diagnosis dengan tumor plus dengan adanya inflamasi ya, bukan inflamasi bahasanya, edem ya, ada pembengkakan ya gitu ya. Nah, pembengkakan ini bisa jadikan contrengan, bisa jadikan stabilo bos gitu ya. Ada apa sebetulnya gitu ya. Banyak sebetulnya, ada beberapa referensi mengatakan itu bisa disebabkan oleh tokso dan seterusnya, tapi tokso itu bisa masuk di otak itu gila lewat luar biasa ini ya gitu ya, sangat jarang kan gitu kan. Nah, dan yang sangat sering riset-riset terkini adalah ada hubungannya antara ansietas dengan gangguan-gangguan struktur ya, jaringan-jaringan otak yang tidak bekerja lagi secara normal. Nah, ini teman-teman yang saya sharekan agar teman-teman hati-hati, why gitu ya di dalam bisnis, dalam kehidupan keseharian ya, tentunya kita memiliki kesempatan untuk selalu eksis ya gitu, selalu eksis pasti gitu ya. Walaupun seringkali hanya satu kali kesempatan, kadang-kadang baliknya lagi lama kan gitu ya. Nah, maka dengan satu kesempatan itu apa yang Anda akan kerjakan gitu ya dengan satu kesempatan itu gitu ya. Nah, salah satu yang teman-teman harus perhatikan betul-betul ya, kesempatan itu jangan sampai merusak otak Anda gitu loh. Ya, wes toh nggak apa-apa. Nanti kalau rusak otak Anda kan akhirnya nggak bisa inovasi, nggak bisa kreatif dan seterusnya kan gitu. Ya, bagaimana cara nggak ngerusak otak kita, dok? Jangan cemas berlebihan. Bahasanya chronic anxiety. Ya, jangan berlebihan. Cemas sih boleh, normal-normal aja kan gitu kan, ya gitu ya. Tapi jangan berlebihan, gitu ya. Anjuran kita berpikir masa depan itu ya berpikirlah terus ya, tapi jangan disertai dengan kecemasan yang amat sangat ya, kecemasan yang amat sangat itu apa? Kecemasan pasti kalau kecemasan pasti disertai dengan hormon stres kan gitu kan. Kalau hormon stres teman-teman bisa melihat di dalam sirkuit HPA aksis, nanti akan menemukan di situ gitu ya. Bahkan hormon stres itu bisa bekerja sendiri gitu ya. Bisa bekerja sendiri, bisa automatically system. Oke ya. Nah, banyak sekali kehidupan kemudian keseharian kita ini terbiasa dengan sikap mental yang destruktif, teman-teman, yang merusak. Banyak sekali ya. Teman-teman perhatikan coba di sekitar Anda ya, sahabat terdekat, adik barangkali di rumah, kakak, atau orang tua sendiri bahkan ya, ya, bagaimana dia menyikapi sesuatu ya, yang dominan ya, dan dominan menyikapi sesuatu itu dari sudut pandang yang destruktif, sudut pandang yang merusak. Kenapa kok dia bukan 1-2 kali, bukan, berkali-kali menyikapi sesuatu, menyikapi air di gelas, setengah gelas ya, dia menyikapinya apa? Air di gelas, setengah gelas, dia menyikapinya cuma setengah gelas gitu ya. Ya.
Anda perhatikan orang-orang yang seperti itu, ya cenderung menyikapi dari sudut pandang destruktif dengan orang yang menyikapi sesuatu dari sudut pandang yang konstruktif. Saya menggunakan istilah destruktif dan konstruktif itu ya kalau kita gadok-gadokkan hampir sama dengan teman-teman, positif dan negatif gitu ya. Cuma kadang-kadang terlalu terbaurkan antara positif dan negatif itu ya. Kadang-kadang awalnya kita lihat negatif, tapi kalau kita menyikapinya dengan baik, maka negatif itu jadi konstruktif, dari membangun. Ya, demikian juga sebaliknya. Maka saya lebih sering menggunakan pikiran destruktif, pikiran konstruktif. Akhirnya, teman-teman bisa melihat, ya, orang-orang yang lebih cenderung merespons sesuatu itu dari sisi pain dibandingkan dari sisi pleasure. Apa yang terjadi dalam kehidupannya? Oke. Orang-orang yang cenderung ya berpikir fix ya daripada growth gitu ya. Apa yang dalam kehidupan? Teman-teman bisa melihat dan seterusnya. Oke ya. Dan ini bukan bim salabim abrakadabra. Bukan karena memang kok karakterku gitu ya, dari oroknya dulu sudah begitu, kagak. Enggak gitu teman-teman, enggak gitu ya. Dulu barangkali ya, ketika kita belum belajar neuroscience dan ilmu neuroscience belum banyak ditemukan ya. Sekarang kan alat-alat pencitraan otak kan sudah semakin wow kan gitu kan, semakin semakin luar biasa gitu ya, sehingga semua pekerjaan yang bisa diukur, bisa didefinisikan dengan detail sekali ya, bisa diulangi dengan detail sekali, maka pekerjaan itu digantikan oleh robot. Nah, gitu ya. Makanya teman-teman sekarang harus latihan berpikir, karena yang belum bisa digantikan oleh robot secara betul-betul gitu, secara 100% itu adalah kemampuan berpikir, kemampuan berinovasi. Nanti lama-lama kemampuan berinovasi itu bisa diganti, ya lama-lama bisa. Tapi kemampuan berkolaborasi, kemampuan empatik, kemampuan self control, ya, kemampuan social skill sudah mulai ya didesain ya, robot bisa saling say hello dan seterusnya ya. Kabarnya kalau robot itu sudah say hello gitu ya, terus kita pelukan sama robot itu, kita pegang tangan gitu kan, kabarnya. Tapi ini kajian-kajian, kebetulan saya punya komunitas namanya Neuronesia yang di dalamnya itu orang lintas ilmuwan gitu ya, lintas ilmu gitu ya. Mereka mengatakan kalau kita berpegangan itu ada robot-robot tertentu yang menge-charge baterainya melalui listrik yang kita miliki. Ya gila kan? Seru ya. jadi seru sekali ya. Terlepas dari itu semua teman-teman, mau nggak mau, apapun yang terjadi gitu ya, proses kehidupan ini arahnya pastinya untuk membuat Anda happy, ya kan? Untuk membuat Anda happy. Arahnya akan ke sana. Happy atau tidak itu ya terserah bagaimana Anda menginstalling your brain, itu gini, terserah pilihannya. Kalau teman-teman sering menginstal hal-hal yang destruktif yang saya katakan di depan tadi, maka proses yang terjadi, sistem yang terjadi pun sistem yang saya bahasakan sistem yang buruk. Oke ya. Iya. Terima kasih. Ini sistem pain and pleasure ya, konstruktif destruktif ini kan juga sering disentil oleh Lis Wiseman ya teman-teman. Saya bisa baca. Atau si siapa, Daniel Carol Dweck juga sering growth and fix and growth.
Kalau fix pokoknya ngene, nggak iso, gitu fix ya gitu. Kalau growth, coba yang lain, ayo coba dicek, coba di apa namanya di menggunakan cara yang lain ya. Semakin banyak uji coba, maka semakin semakin gampang itu melakukan satu proses yang namanya creativity. Oke teman-teman yang berbahagia ya. Kalau kita belajar tentang fixed mindset, grow mindset ya, pain and pleasure ya gitu ya. Ya bahasanya rata-rata mereka ya bahasa umum kan gitu ya. Apa namanya? Baru kalau teman-teman mengenali bagaimana otak itu bekerja, baru Anda bisa melihat apa namanya fenomena itu. Seperti fenomena loss learning misalnya. Teman-teman ingat nggak loss learning, loss learning? Ya, mau masuk di 2001 pertengahan itu ya, teman-teman pendidikan, para pakar pendidikan sudah merasakan ya ada gejala-gejala ada kemampuan belajar anak-anak itu menurun drastis gitu. Ya. Kemampuan belajar anak-anak menurun drastis. Ya. Kenapa menurun gratis? Ya karena gini terus akhirnya saya berikan cara pandang dari perspektif otak. Ya, cara pandang videonya terhenti. Oh ya? Sinyal kali ya? Ya nanti ada rekaman juga ya. Apa namanya? Iya mungkin memang nggak terlalu bagus ya apa namanya sinyal. Tadi saya ngomong nggak sampai di mana tadi? Ya Allah. Oke. Ya kadang-kadang tentang loss apa namanya learning ya gitu, terjadi penurunan kualitas belajar. Karena apa ya? Kenapa? Karena terjadi apa namanya pengambilan alih gitu ya, pengambilan alih proses belajar diambil yang harusnya melibatkan prefrontal cortex ya, hipokampus dan seterusnya, diambil alih sekarang oleh amigdala. Diambil alih oleh amigdala. Ya. Nah, kalau sudah diambil amigdala, karakternya amigdala itu kan sukanya kan pleasure, bukan pain. Jadi gitu ya. Sementara para orang tua ya gitu ya, para guru ya, para guru apa namanya masih mengalami kebingungan waktu itu ya, bagaimana cara mengajar yang disukai anak ya, yang bisa mengalahkan ketertarikan anak terhadap gadget ya, gitu kan. Itu yang terjadi sesungguhnya. Ya, sehingga apa namanya terjadi loss learning kan gitu kan, karena diambil oleh amigdala ya gitu ya. Amigdalanya maunya yang pleasure itu kan bermain game kan gitu kan, bermain internet game kan gitu kan, sementara belajar di sekolah sudah tidak tertarik lagi, maka niat untuk belajar aja sudah mulai menurun. Ditambah lagi, apalagi ibu-ibunya ya nggak mau anaknya nilai buruk ya. Maka tugas-tugas pun yang harusnya dikerjakan oleh anak, yang kerjakan siapa? Orang tua. Tambah menurun lagi. Ya, tapi alhamdulillah sudah selesai, mudah-mudahan sudah habis ya. Dan ini alhamdulillah pemerintah sudah membuka PPKM-nya, sudah mengatakan selesai ya gitu ya, mudah-mudahan. Oke. Nah, kembali kepada installing your brain with great attitude. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Ya, apa yang harus kita lakukan? Dari beberapa item, pada beberapa
tips, saya akan memberikan satu tips ya. Nanti yang lainnya teman-teman belajar di Zoominar ya. Oke ya. Ya, kenapa demikian? Karena saya harus jelasin pijakan ilmiahnya. Kan gitu kan. Yang saya jelaskan tadi salah satu pijakan ilmiahnya. Apa yang harus Anda lakukan sekarang gitu ya. Jangan biasakan menginstal otak Anda dengan hal-hal yang bersifat buruk ya. Dongkol ya, dulu ada teori ya, dan itu ada riset ya. Dongkol, dengki, dendam membuat bermasalah otak. Bayangkan ya, dongkol, dengki, dendam membuat otak Anda jadi bermasalah. Tambah lagi dan seterusnya ya. Bahkan dalam berbagai riset memberikan satu tools bahwa prasangka Anda negatif itu misalnya gitu. Yang simpel aja gini, misalnya teman Anda motornya baru misalnya gitu ya, teman Anda motornya baru, terus kemudian Anda gini, kredit begitu belum tentu selesai, belum tentu bisa bayar tuntas, udah pamer-pamer motor baru. Lo pikiran begini, ini bahaya sekali. Bahaya untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Ya, bahayanya bukan untuk orang lain, bukan untuk yang Anda omelin beli motor kredit begitu kok sombong misalnya. Nggak ngaruh untuk dia. Kan ya, nggak ngaruh untuk dia. Tapi yang paling berpengaruh terhadap yang ngomong tadi. Oke. Membiasakan kebiasaan Anda merespon sesuatu dengan reaktif, misalnya, kan gitu. Merespon sesuatu dengan reaktif. Efek yang paling dekat adalah bukan yang memberi rangsangan terhadap Anda, tapi yang Anda yang memberi respon. Kalau yang Anda berikan respon secara reaktif. Oke ya. Apalagi teman-teman ya. Saya sendiri sampai usia saya sekarang udah setengah abad ya, lebih ya, gitu ya. Itu juga terus melatih. Misalnya lagi berpikir sesuatu kok kok negatif gitu ya, kok destruktif, yang cenderung merusak, saya akan berusaha mencari yang lebih great yang mana, yang lebih good, yang good dan great yang mana. Suatu ketika saya melihat seorang yang bertato seluruh tubuhnya, ya, itu bertato semua, nyaris wajahnya aja nggak bertato. Oke, maka saya katakan, waduh jahat ini. Nah, gitu kan. Nah, pikiran saya menjustifikasi dia yang tato seluruh tubuh itu, ya. Saya justifikasi dia sebagai orang jahat, ya. Itu saya harus mencoba sedemikian rupa sehingga justifikasi itu nggak masuk di dalam benak saya. Sehingga saya tidak menjadikan satu referensi utama untuk ambil keputusan. Oke ya teman-teman ya. Agar saya nyari sehingga saya akhirnya dapat bahwa yang bertato seluruh tubuh itu ya dulu mungkin ya, dulu bisa jadi pernah melakukan satu perbuatan yang nggak baik ya, bisa jadi. Tapi sekarang ternyata dia sebagai ayah yang baik, sebagai tetangga yang baik, sebagai suami yang baik dan seterusnya. Ya. Kebiasaan merespon sesuatu yang membuat Anda resah dan gelisah itu segera cari cara yang lainnya yang lebih mendamaikan. Paham ya teman-teman ya? Cari cara lain yang lebih mendamaikan. Ya. Jangan mempertahankan ya
sikap mental Anda yang Anda keluarkan itu ya, dengan hasil yang membuat Anda was-was, yang membuat Anda sedih ya, membuat Anda semakin marah dan seterusnya ya, jangan menggunakan jurus itu ya. Oke ya. Cara-cara berpikir, cara-cara merespon bagaimana sikap mental kita seperti itu ya, itu memang bisa jadi karena kita sudah terbiasa. Nah, kalau sudah terbiasa, hati-hati ya, gitu ya. Hati-hati karena perbaikannya gampang-gampang susah, atau boleh dikatakan susah, lumayan susah. Yang namanya susah itu tergantung. Kalau Anda serius ya, Anda serius. Bayangkan saya pernah menangani seorang manajer yang dia mengatakan, "Dok, aku bangga menjadi orang pemarah." Yang kan itu. Ya. Oke, ya. Aku bangga menjadi orang pemarah. Nah, sudah, kalau Anda bertemu dengan begitu coba. Gitu ya. Kenapa, Pak? Ya, pasti ada value-nya. Dengan marah, aku dihargai orang. Waduh. Wah, semakin kuat. Ya, semakin kuat. Satu ketika, ya, karena dia pemarah itulah dia diberhentikan dari tempat kerjaan. Karena dianggap troublemaker. Gitu ya, dia bekerja. Pada saat dia diberhentikan dalam pekerjaan itu, dia baru menyadari bahwa marahku ternyata mengancam anakku. Iya kan, karena dia sudah mulai nggak kerja. Ya, marahku mengancam ketersediaan dana untuk kebutuhan bulanan keluarga. Dia akhirnya mulai bergeser tentang dia bangga dimarah. Oke ya teman-teman. Nah, kalau udah begini treatmentnya, latihannya berbeda lagi. Ya, lebih serius lagi. Oke, lebih serius. Bukan hanya sekedar melihat dari sudut pandang yang berbeda, bukan hanya sekedar itu. Oke ya. Menggunakan sampai ya kalau perlu dengan obat-obatan, nah, gitu ya. Tapi Dokter Daniel Amin memberikan satu bukti bahwa otak manusia memiliki satu komponen yang sangat luar biasa untuk melakukan satu proses improvement, satu proses perbaikan diri, ya, diri sendiri, tanpa menggunakan ahli ya. Kalau ada yang lainnya tanpa dengan jarum, tanpa dengan menggunakan ahli kan gitu. Ya, asal dia tahu, asal dia sudah belajar. Oke, teman-teman, kalau ini pengalaman, kemudian saya sering mengampu neuroparenting ya gitu ya. Para orang tua yang awalnya kebingungan mengasuh anak dan seterusnya, dan menganggap anak yang rewel itu anak kurang ajar, anak yang melawan orang tua, dengan belajar neuroparenting gitu ya, dengan belajar neuroparenting dia bisa memahami. Ya, kenapa demikian? Karena neuroparenting itu fundamentalnya neuroscience. Jadi kalau teman-teman belajar neuroparenting itu pasti tidak akan terlepas dari belajar otak. Ya. Cuma nggak belajar otak seperti dokter, bukan, kagak ya. Belajar otak untuk kebutuhan mengasuh anak. Guru belajar otak berhubungan untuk apa? Agar bisa piawai mengajari anak. Gitu. Jadi lo sekarang orang belajar otak tukang ini loh, pembatik gitu, pembatik profesional gitu. Itu meletakkan warna-warnanya, salah satunya adalah pertimbangan neuroscience. Gitu teman-teman ya. Nah, kalau pembatik aja sudah menggunakan pikiran-pikiran neuroscience ya gitu ya, apalagi seorang orang tua ya, yang salah satu produknya adalah mengasuh anak. Loh, gitu kok masih mengasuh anak
coba-coba kan repot. Ya, guru juga gitu. Gue tahu-tahu yang dididik ini orang manusia, gitu ya. Kalau pembatik, targetnya apa? Batik, apa namanya, cat dan seterusnya, gitu kan. Nah, makanya itu saya apa namanya mengajak teman-teman, ayo kita belajar menjadi pribadi yang unggul, ya, menjadi orang tua yang lebih baik kan, gitu kan. Ya nggak bisa, mungkin nggak bisa ideal 100% ya gitu ya, enggak, yang lebih baik kan gitu ya, yang bisa menghasilkan anak-anak yang lebih baik lagi ya, gitu ya. Nah, salah satu ilmunya adalah neuroparenting, ya, bisa dipelajari, sangat enak sekali pelajari, ya. Dan nanti di neuroparenting 50 jam itu yang ngajar bukan saya, bukan hanya saya, ada teman-teman dari okupasi untuk mengajari Anda, untuk mengajari teman-teman bagaimana cara cara mengasah refleks-refleks primitif seperti itu ya. Terus ada teman yang lain, ada dokter yang mengajari bagaimana teknik-teknik membaca, atau teknik-teknik bercerita, gitu kan. Itu bisa dipelajari semuanya, ya. Nah, karena yang kita ajari, yang kita training, yang kita asuh, yang kita didik itu manusia, ya jangan coba-coba.